Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Hakim Medsos, tempat di mana mitos dipreteli satu persatu, tempat di mana klaim diuji dengan data, dan tempat di mana propaganda nasab tidak bisa lagi bersembunyi di balik gelar suci. Jika kalian baru bergabung, maka klik dan subscribe, kemudian aktifkan lonceng agar tidak tertinggal dengan informasi-informasi terbaru yang akan saya sajikan. Bagi kawan-kawan yang selalu aktif mengikuti channel ini dan membantu berkembangnya channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada fase paling sensitif dalam sejarah sosial keagamaan dunia Islam, yaitu propaganda massal. Ini bukan sekedar pembahasan ilmiah, bukan. Ini adalah pembongkaran struktur kekuasaan, kultus identitas, dan bagaimana sebuah struktur atau konstruksi nasab dipakai untuk menguasai wacana dari Yaman, Sam, hingga Nusantara. Nah, tentu ini saya akan menyajikan data-data yang akan membuat kalian terbelalak. Dan kemarin saya pernah berkomentar di salah satu video YouTuber. Kemudian Muhyiddin mencela, menghujat saya, dia bilang saya akun palsu. Tapi kalau dia betul-betul orang yang gentleman, justru saya melihat akun dia abal-abal, tidak ada satupun subscribe, kemudian tidak ada video, sementara saya memproduksi konten-konten video dengan menunjukkan wajah dan akun saya jelas bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian saya memproduksi konten dan video yang jelas itu adalah bukan satu klaim yang menurut saya adalah klaim yang brutal tanpa melihat fakta. Tetapi justru sebaliknya, yang mana dia menuduh bahwa akun ini adalah abal-abal, justru sesungguhnya dia itulah kepiawaian daripada Muhyiddin daripada Ba'alawi yang tidak mau menerima kebenaran, yang mengedepankan egois, tentu tanpa mengkaji, tanpa meneliti, dan tentu ini semua kita bukan atas dasar benci. Sahabat-sahabatku, seluruh narasi besar Ba'alawi dibangun di atas satu tokoh sentral, seorang bernama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini yang harus kita garis bawahi secara seksama. Namun ada permasalahan besar. Apa itu? Yang pertama, tidak ada biografi Alwi dalam kitab-kitab rijal klasik dalam abad ketiga sampai dengan abad ke-6. Dan itu sudah saya sebutkan pada konten saya sebelumnya, di mana kita membahas tentang Naqabatul Asraf, yaitu orang yang berhak, orang yang diutus memang mencatat dari seluruh keluarga Ahlul Bait. Kemudian kita mencatat karya-karya daripada ulama-ulama kontemporer di masa abad ketiga sampai dengan ke-6. Yang mencengangkan, tidak disebut oleh Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Zahabi, Ibnu Asyakir, atau Ibnu Al-Jauzi. Padahal semua anggota keluarga Ahlul Bait yang valid pasti ditulis. Artinya, kalau kita menolak tentang tidak keberadaannya Alwi bin Ubaidillah, berarti kita menuduh daripada orang-orang ini adalah orang-orang yang dusta. Padahal kredibilitas, kualitasnya sudah teruji, sudah tentu dikenal oleh masyarakat umat sedunia, bahkan ya, bukan lokal. Kualitas mereka ini memang diakui oleh ulama-ulama besar di masanya. Atas kita menuduh bahwa mereka lalai, bahwa mereka lupa, bahwa mereka dusta. Luar biasa propaganda Habib Ba'alawi dan terutama Muhyiddin yang tidak menerima kebenaran atas data yang kita temukan selama ini. Nah, sahabat-sahabatku, di sini ulama Ba'alawi sendiri mengakui adanya kerancuhan besar. Bayangkan, ulama Ba'alawi itu sendiri. Jadi perlu kawan-kawan pahami dan teliti bahwa sejak kapan bahwa nasab Ba'alawi itu dipaksakan untuk populer, diakui atau tidak, sadar atau tidak, pada masa generasi Mang Umar bin Hafid yang dari Yaman sampai pada generasi Robitoh Alawiyah saat ini, yang mereka itu ngotot memaksakan diri bahwa nasab mereka adalah nasab yang paling soheh. Bayangkan, ini mereka lantang percaya diri mengungkapkan bahwa nasab Ali bin Ali Ba'alawi ialah nasab yang paling soheh Ahlul Bait. Luar biasa. Lantas kemana dari Ahlul Bait yang lain? Ini mencengangkan tentu. Padahal pada kenyataannya dari internal Ba'alawi sebelum generasi Umar bin Hafid dan generasi Robitoh yang ada di Indonesia saat ini, jauh sebelum itu, mengenai kerancuhan nasab yang mereka miliki itu terungkap. Bayangkan, di mana yang pertama, yakni berasal dari Sayyid Alawi bin Tahir Al-Hadad. Beliau adalah seorang mufti Johor, menulis dalam Al-Sulam Al-Munawwar. Bisa dicek kawan-kawan.
Itu di dua kitabnya sudah tertera. Kemudian apa kata beliau? Wa inna fi awailin nasabi ikhtilafan yahtaju ila tahqiq wa tadqiq. Perhatikan itu. Pada bagian awal nasab terdapat perbedaan yang membutuhkan penelitian ulang. Sekelas daripada Said Alwi bin Thohir Al-Haddad membutuhkan penelitian ulang. Ini bijak, ini ulama yang lurus. Ini orang-orang yang murni lillahi ta'ala. Karena dia sendiri tidak ingin tentunya fitnah ini membesar. Terlebih akan menggunakannya dalam sebuah propaganda. Real, fakta, ini yang terjadi. Apa yang diucapkan oleh Said Alwi bin Thohir ini membutuhkan penelitian. Sedangkan di zaman kita saat ini, ketika orang meneliti, ketika orang bertanya, dianggap kafir, dianggap tidak cinta Ahlul Bait, dianggap PKI dan sebagainya. Ini mereka dari kalangan Habib Ba'alawi, generasi masa kini ya. Kalau dari generasi ke atas, mereka mengakui kenyataannya ini ada dalam konteks kitab yang bersumber dari Al-Sulam Al-Munawwar dan verifikasi mendalam. Artinya Sayyid Alwi bin Thohir ini mempersilahkan, bahkan membutuhkan verifikasi mendalam tentang hal ini. Benar atau tidak? Apakah ini konstruksi nasab yang dibuat-buat? Ini pernyataan dari internal Ba'alawi itu sendiri, bukan kata saya. Kemudian yang kedua, bersumber dari Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dalam sebuah karyanya Al-Waqaid wa Al-Jawahir, di mana beliau mengatakan ujidat riwayatani fi nasabi Alwi. Ini pengakuan dari internal Ba'alawi itu sendiri. Ihdahuma annahu ibnu Ubaidillah wal ukhra annahu ibnu Maimun. Nah, Abdullah bin Umar menyatakan bahwa ditemukan dua riwayat tentang nasab Alwi. Yang satu mengatakan ia putra Ubaidillah dan yang satu lain mengatakan ia putra Maimun al-Qaddah. Paham ya sampai di situ? Artinya sadar leluhur-leluhur Ba'alawi sebelum generasi Umar bin Hafid dan Rizik Syihab dan kawan-kawan ini mengakui bahwa kerancuan terhadap nasab mereka. Justru yang paling terang benderang, ada manuskrip, ada catatan, itu yakni Alwi bin Maimun al-Qaddah yang hidup di masa generasi dinasti Fatimiyah. Jadi ini bukan kritik dari luar, ini pengakuan dari dalam Ba'alawi itu sendiri. Lantas kalian mengklaim generasi yang sekarang menyatakan dengan angkuh, dengan percaya diri bahwa nasab Alwi bin nasab Ba'alawi ialah nasab yang paling sahih. Jadi perlu kawan-kawan ketahui di sini, tidak banyak yang berani menyebut bahwa ada versi kedua, yaitu Alwi bin Maimun al-Qaddah. Bahkan ini ditutup-tutupi. Bahkan riwayat-riwayat ini dihilangkan. Seakan-akan mereka tidak tahu, padahal ini tercatat jelas. Ada sejarah yang mencatat Alwi bin Maimun al-Qaddah itu. Yang muncul dalam sebagian manuskrip Yaman. Jadi ada manuskripnya. Di mana sumber lokal Hadramaut mencatat ikhtilafa ahlu tarikh fi nasabi Ali Ba'alawi ikhtilafan bayinan. Para sejarawan berselisih nyata dalam nasab Ba'alawi. Jadi sudahlah kalau masih mengatakan kalian nasab yang paling sahih, ya, boro-boro mau tingkat pada sahih jelasnya saja tidak. Dari leluhur-leluhur kalian sendiri itu meragukan tentang keabsahan nasab kalian itu sendiri. Oke lah, paling mentok pada Alwi. Kalau untuk ketersambung pada Nabi masih sangat dipertanyakan. Pahami itu, mentok sampai ke Alwi, kalaupun memang ada. Cuma Alwi di sini, Alwi bin Maimun yang sudah jelas. Nah, tapi narasi resmi di Nusantara hanya mengizinkan satu versi. Yang versi Alwi bin Maimun ini ditutup-tutupi, tidak disebut. Dan kritik terhadap mereka dianggap dosa. Biasa tidak cinta Ahlul Bait, ya. Itu tadi propaganda mereka. Ini bukan masalah kaidah. Ini masalah monopoli sejarah. Jadi kalian mau beriman mau tidak ya cuman ya logika. Menurut saya ini sudah bagian daripada akidah. Mengapa demikian? Karena merusak. Dan akidah daripada Ba'alawi setelah kita telisik dan kita teliti, ini adalah banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Propaganda yang dibuat. Jadi saya menggunakan istilah di sini terorisme intelektual untuk menggambarkan yang pertama pembungkaman kritik. Dibungkam kritik tidak boleh. Ini oleh mereka. Ancaman reputasi diancam banyak. Ulama-ulama, kiai-kiai Nusantara ini diancam oleh kalangan Habib dan Muhyiddin Ba'alawi, bahkan dipersekusi dan sebagainya. Ya ini, kemudian mengkafirkan simbolik, kita dianggap orang kafir, kita tidak mencintai Ahlul Bait, kemudian PKI dan sebagainya. Kemudian lagi pemaksaan narasi tanpa bukti.
Jadi tidak usah kalau cinta pada keluarga Nabi tanpa dalil. Itulah yang mereka gebak-geborkan. Padahal ujung dari semua itu adalah dalil. Pahami itu. Ketika ada pernyataan ilmiah tentang mengapa dua versi nasab, jawabnya yang muncul bukan dokumen, tapi ancaman sosial. Bukan dokumen. Jangan menghina zuriat, ini kata mereka. Jangan kurang adab. Ini garis yang mulia. Kemudian orang-orang yang mengkritik dianggap memecah belah umat. Ya sudah mulai menggaung-gaungkan nama ulama, menggaung-gaungkan nama kiai, gus, dan sebagainya. Karena reputasi Habib Balawi saat ini itu mau diakui atau tidak sudah rusak. Jadi sekarang ini kalau mereka tidak mendompleng pada kiai-kiai yang masih percaya pada mereka, yang masih membenteng pada mereka, tidak ada apa-apa. Jadi silakan. Kalian mau propaganda, mau melanjutkan kedustaan-kedustaan kalian, itu hak asasi kalian. Yang penting kita itu mengkaji secara penelitian, secara keilmuan, apa itu ilmu itu adalah satu hal yang kita ketahui. Nah, sahabat-sahabatku, padahal ulama hadis itu kan tidak pernah menerima hadis tanpa sanad. Kenapa umat Islam dipaksa menerima nasab tanpa isnad? Itu ya sudah jelas itu. Ini pola berbahaya. Pola berbahaya. Di mana klaim nasab dipakai sebagai alat kontrol dan legitimasi otoritas agama. Seperti halnya kemarin 212, bukan tepat tujuan. Dengan kata lain, mereka itu sebetulnya mengukur ombak sebesar mana simpati umat kepada mereka. Kemudian bagaimana antusias masyarakat pada mereka. Ini yang mereka lakukan. Makanya mereka mengadakan reuni, ya, reuni gak jelas 212. Dari 3 sumber ini cukup untuk menumbangkan propaganda absolut yang selama ini dipaksakan di Nusantara. Dan cukup itu sebetulnya. Saya sudah menyajikan bagaimana daftar dari Naqobatul Asrof, ulama-ulama kemudian sepakat bahwa adanya kitab sezaman, adanya catatan resmi, pengakuan, tahqiq dan sebagainya. Kemudian lagi ini saya mengungkap bahwa keraguan itu terjadi di internal Ba'alawi itu sendiri. Nah, sahabat-sahabatku, di sini kita menyimpulkan kita tidak sedang menyerang keluarga manapun, tidak. Kita sedang menuntut kejujuran sejarah. Kita sedang melawan dominasi narasi yang tidak boleh dipertanyakan. Dan kita sedang membela hak umat untuk mendapatkan kebenaran yang sahih. Jika ada 2 riwayat, katakan ada 2 riwayat, jangan ditutup-tutupi. Atau justru riwayat yang kalian tutupi itulah yang sesungguhnya asap pokok kalian. Jika dokumen tidak ada, katakan aja tidak ada. Jangan kalian balik bertanya, framing dan sebagainya. Jika propaganda menyesatkan, bongkar dan luruskan. Jadi jangan takut, kawan-kawan, tentunya membongkar kepalsuan-kepalsuan mereka di daerah kalian yang masih ada habib-habib yang memanfaatkan tentu masyarakat lingkungan yang meresahkan tentunya, yang dawir dan sebagainya. Karena ini tentu membahayakan bagi kita semua. Karena kebenaran bukan properti siapapun. Kebenaran adalah cahaya bagi seluruh umat. Like, subscribe, dan bagikan video ini. Ini ialah informasi penting. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya, Amangku Hakim Medsos. Salam akal sehat.